hanya bersama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami Tuhan, yang selalu memberi kami kekuatan baru Tuhan, yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami tahu kami ada sampai saat ini Tuhan, semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu atas kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan bentuk semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, siapa yang setiap hari baca firman Tuhan? Pastinya semua baca firman Tuhan ya. Kita harus baca firman Tuhan, karena ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan menyirami kita semakin tinggi, semakin indah di hadapan Tuhan. Yuk kita nyanyi lagi ini, Tuhan siram lagi. Firman-Nya di hati semakin tinggi.
indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan isi dengan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Nah, coba Cici Yosi mau tanya, adik-adik ada yang inget gak apa yang Om Yanto ceritain 3 minggu lalu? Om Yanto bercerita tentang seorang gembala yang memiliki banyak sekali domba. Ada berapa dombanya, masih ada yang ingat? Dombanya ada 100. Wah, banyak sekali ya adik-adik. Nah, si gembala ini dia setiap hari membawa dombanya ke padang rumput yang hijau. Ngapain gembalanya mengajak domba-dombanya ke padang rumput? Untuk domba-dombanya makan. Domba-dombanya senang sekali. Nah, setelah diberi makan, si gembala mengajak domba-dombanya kemana? Ke sungai. Untuk domba-dombanya minum, biar bisa minum sampai puas ya domba-dombanya. Setelah itu, si gembala kembali membawa domba-dombanya pulang dan kembali memasukkannya ke kandang. Saat masukkannya ke kandang, si gembala menghitung nih 1, 2, 3, 4 sampai 100. Ketika semua domba-dombanya sudah masuk, dia kunci kandangnya. Nah, pada suatu hari saat setelah pulang dari padang dan sungai, si gembala hendak memasukkan domba-dombanya ke dalam kandang. Dia seperti biasa, dia menghitung kan 1, 2, 3, 4. Tapi kurang 1 dombanya. Ada domba kecil yang hilang. Si domba kecil ini lari pergi yang jauh. Si gembala tidak tahu, dia tidak sadar nih kalau dombanya hilang. Dia mencari, malam-malam nih dia cari domba-dombanya. Dia pergi ke padang rumput, dia cari di sungai, tapi nggak ada. Ada di mana? Masih ada yang inget gak dombanya ada di mana? Dombanya ternyata ada di dalam lubang. Dombanya kedinginan dan kakinya luka. Si gembala ini mengambil dombanya, dia tutupin pakai kain biar dombanya nggak kedinginan lagi. Dia obatin lukanya. Nah, setelah dombanya ketemu, si gembala ini senang banget. Dia panggil teman-temannya, dia ajak pesta karena dombanya yang hilang sudah ketemu. Nah adik-adik, kalau yang 2 minggu lalu Kak Dina cerita, ada yang ingat gak? Nih, ayo, apa ya ini ya? Tentang seorang ibu yang memiliki, ayo kita hitung sama-sama yuk, berapa keping perak yang ibu itu miliki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa uangnya yang ibu itu miliki? Ada 10. Nah, setelah ibu itu menghitung, dia menyimpan kembali uangnya nih. Dia simpan lagi. Nah, pada suatu hari saat ibu itu mau menghitung lagi uangnya, dia hitung lagi. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Loh, kok cuma 9? Kemana satu lagi nih? Ibu ini mencari. Kemana ya uangnya ya? Aduh, dia terus mencari. Dia cari semuanya nih. Dia cari ke kolong, dia cari, dia sapu semua rumahnya, dia cari uangnya. Satu hilang. Akhirnya dia nggak berhenti mencari ya ibu ini ya. Dia ketemu uangnya ada di tumpukan debu-debu dan sampah, teman-teman, adik-adik semua. Nih, akhirnya dia ketemu uangnya. Dia bersihin dari debu-debu. Akhirnya ibu ini ketemu uangnya. Dia senang sekali, dia telah menemukan uangnya yang hilang. Dia panggil teman-temannya, ayo sini. Uangku sudah ketemu, mari kita berpesta, kita bersenang-senang. Karena uang yang hilang sudah kutemukan. Hore! Masih ada yang ingat cerita minggu lalu? Kak Freni menceritakan tentang ada 2 anak, si besar dan si kecil, adiknya ini atau si bungsu. Pada suatu hari si bungsu ini bilang ke bapaknya, "Bapak,
saya udah gak mau lagi di rumah bapak, saya mau pergi. Bapaknya sedih mendengar perkataan si bungsu ini. Akhirnya si bapak memberikan uangnya untuk si bungsu. Si bungsu pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dia pergi, dia makan makanan yang enak, dia bersenang-senang, dia mendapat teman-teman, dia bermain bersama teman-temannya bersenang-senang. Pada saat itu, setelah dia bersenang-senang, makan makanan yang enak, uang yang dimiliki telah habis. Uang yang dimiliki habis dan teman-temannya pun pergi meninggalkan si bungsu. Akhirnya si bungsu dia punya uang lagi kan. Sudah bajunya kotor karena dia tidak punya tempat untuk tidur. Pada suatu hari dia kelaparan adik-adik. Dia kelaparan dan dia tidak bisa makan karena dia tidak punya apa? Tidak punya uang adik-adik. Dia kelaparan. Akhirnya dia harus bekerja untuk mencari uang untuk dia makan. Dia bekerja menjaga babi. Saat dia memberi makan babi-babi itu, dia melihat babi-babi makan dengan lahap. Dia juga ikut lapar, dia pengen makan. Dia gak apa-apa deh makan makanan babi itu, yang penting aku makan. Tapi apa? Gak boleh adik-adik sama yang pemilik babi itu. Dia bilang, gak boleh, kamu gak boleh makan makanan itu. Akhirnya dia tetap kelaparan adik-adik. Terus dia berpikir, kalau di rumah bapak makan makanannya banyak, enak-enak, aku tidak perlu bersusah kelaparan. Akhirnya dia kembali pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya sudah menyambut dia di depan rumah, sudah menunggu dia, dan bapaknya langsung memeluk si bungsu tersebut. Si bungsu bilang, "Bapak, bajuku kotor, jangan peluk-peluk." Bapaknya tetap memeluk. Dia bilang, "Aku telah bersalah, Bapak. Aku minta maaf." Bapaknya lalu membawa si bungsu ini masuk, memberikan baju yang baru, cincin, sepatu yang bagus-bagus untuk si bungsu. Lalu bapaknya menyuruh pembantunya, para pelayan untuk, "Ayo masak karena anakku sudah kembali." Akhirnya si bapaknya memanggil orang-orang, ayo kesini ke rumahku." Mereka berpesta, mereka bersenang-senang. Si bapak senang karena anaknya telah kembali. Hore! Nah adik-adik, sekarang kita ayat hafalan yuk. Ayatnya ada di Yehezkiel 34 ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari. Sekali lagi, yang hilang akan kucari. Selamat hari Minggu teman-teman dan adik-adik sekalian. God bless you.